Shalom yang terhormat Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Tony Prima Bagariang. Saya guru agama Katolik di SMA Negeri 1 Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091740. Saya mempersembahkan video pembelajaran dengan materi tradisi suci. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Belajar pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan bernyanyi Indonesia Raya. Baik, kepada peserta didik, saya undang untuk bangkit. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala rahmat yang kami terima. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk semuanya. Baik, kalau begitu Bapak akan mencek kehadiran dulu ya. Bapak akan mencek kehadiran. Apakah semuanya hadir semua? Hadir. Berarti tidak ada yang sakit ataupun tidak ada yang izin ya? Ya. Kalau begitu, kalau sudah hadir semua, sudah berkumpul di sini semua, coba dilihat di kiri kanannya ada sampah tidak? Dipersiapkan dulu belajar kita. Nyaman dulu kamu dulu. Ayo. Ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, biar kita masuk ke materi untuk hari ini. Ya, materi kita hari ini itu adalah tradisi suci. Namun sebelum kita masuk ke tradisi suci, Bapak akan melihat apakah kalian masih mengetahui materi kita yang minggu lalu. Materi kita minggu lalu apa? Kitab suci belajar lama dan belajar baru. Baru. Baik. Ada yang tahu kemarin kita belajar? Ada yang tahu ada berapa semua jumlah kitab suci kita? Ada berapa? Ada yang tahu? Coba dulu. Berapa? 73 Pak. Ada 73. Bagus. Masih ingat ya? Baik. Selain kitab suci menambah pengetahuan kita untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, ya, melalui salah satu sumbernya kitab suci. Kitab suci juga memberi manfaat kepada kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar di manfaatnya nih. Ada yang masih ingat? Ada. Ada berapa manfaatnya? Ada berapa? Ada? Yang pertama tadi? Atau masih mengingat materi kita yang minggu lalu. Nah, di materi hari ini kita akan mempelajari apa itu tradisi suci. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di minggu yang lalu,
bahwa sumber iman gereja Katolik ada 3. Ada kitab suci, ada tradisi, dan ada magisterium. Nah, sebelum kita masuk ke tradisi suci, Bapak mau mencoba bertanya kepada kalian. Ya, mencoba bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengar kata tradisi? Dengar di mana? Ayo. Di keluarga ada enggak? Ya, baik. Lanjut ke yang kedua. Sebutkan contoh tradisi yang ada di kampung kita. Tradisi yang ada di kampung kita itu banyak. Ya, kebetulan kita merupakan kepulauan yang mempunyai suku, ya kan? Ada yang bisa sebutkan? Coba. Oke, silakan. Tradisi yang ada di kampung kita Pak, yang pertama seperti Gereja Pandu atau upacara penempatan. Itu tradisi, contoh tradisi yang ada di kampung kita, terutama di Kepulauan Mentawai. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk lanjut. Sebutkan dari mana kalian mengetahui bahwa itu tradisi. Ada yang tahu dari? Dari orang tua, boleh. Dari sikap bukat atau orang yang dituakan. Oke, bagus, boleh ya. Lanjut yang terakhir. Bagaimana cara kita agar tradisi hidup atau kita menghidupi tradisi itu? Bagaimana caranya? Melaksanakannya dan meneruskan. Baik, saya pikir kalian mungkin sudah mengetahui beberapa apa yang dimaksud dengan tradisi. Oleh karena itu, saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah bahwa peserta didik mampu memahami bahwa tradisi merupakan salah satu sumber iman. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa tradisi ini merupakan salah satu. Karena sumber iman kita ada berapa? Ada 3. Kalau kita cuma membahas hari ini tradisi, berarti masih ada 2 lagi. Minggu lalu kita sudah membahas kitab suci, hari ini kita membahas tradisi, berarti minggu depan kita membahas magisterium. Oke, lanjut ya. Serta bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajarannya, semakin mencintai tradisi suci dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Jadi setelah kita mengetahui bahwa tradisi ini merupakan salah satu sumber iman kita dan kita mengetahui seperti apa tradisi itu, kita bukan hanya cukup mengetahui, tetapi kita harus bisa mencintai, mengembangkan ajaran itu dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Nanti kita lihat nanti ya. Baik. Kemudian di materi kita hari ini, kedepannya kita akan melihat seperti nonton video. Kita akan nonton video nanti tentang tradisi lintas agama Ganjuran. Nanti kita juga akan bekerja kelompok. Nanti kelompok akan dibagi. Kemudian kelompok akan mempresentasikan hasil tugasnya. Kita akan melihat dan menonton video tradisi yang ada di gereja Ganjuran. Ya, nanti kalian melihat videonya, kemudian menyimak, nanti akan ada pertanyaan. Oke, paham? Paham. Ratusan masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda-beda berkumpul di halaman komplek Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran pada Rabu sore 19 Juni 2024. Satu abad, Paroki HKT Ganjuran telah menunggu terwujudnya persatuan
tradisi kemudian lintas iman menjadi bukti keharmonisan warga sekitar gereja HKBD Ganjuran meski dengan perbedaan keyakinan yang beragam. Baik, kita tadi sudah menonton video bagaimana gereja Katolik melakukan kebiasaan untuk merayakan ulang tahun gereja mereka dengan cara merayakan bersama umatnya yang di sekitar. Dan menariknya umatnya ini bukan hanya umat yang beragama Katolik. Bisa kita lihat di video, dari berbagai agama juga bisa ikut terlibat dalam acara tersebut. Oleh karena itu, Bapak mau bertanya nih kepada peserta didik semua. Setelah menonton video, setelah melihat video, bagaimana kesan kalian? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kesan kami Pak itu sama anak sekali lihat video tersebut karena berbagai macam agama mereka mengikuti acara ulang tahun gereja di Bandungan. Tidak hanya Katolik saja yang mengikuti, tetapi beragam agama kami ada dalam video tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kesan kita menonton video, kita bisa melihat bahwa video itu menyegarkan mata, bisa melihat yang berbeda agama, bisa terlibat. Kedua, apa yang mendasari munculnya? Kok bisa kegiatan itu dilakukan? Menurut kalian semua anak-anak, menurut kalian apa yang mendasari acara tersebut? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, boleh. Menurut saya Pak, yang mendasari munculnya kegiatan timur itu Pak, karena adanya perayaan ulang tahun gereja yang ke-100 Pak. Baik, untuk mendalami materi kita pada hari ini, Bapak akan membagi kelompok kepada kalian. Ya, berapa jumlah kita di kelas ini ada? Berarti ada yang ganjil satu ya. Berarti ada yang 5 dan ada yang 6 dalam satu kelompok. Baik, kalau begitu silakan dibagi kelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah Bapak bagikan tadi. Ayo, silakan. Ya, silakan dibagi. Diangkat pindahnya yang rapi. 1, 2, 3, 4. Nyaman semua? Ada yang tidak nyaman di kelompok? Baik, untuk mengarahkan kalian kerja kelompok, untuk melihat materi kita hari ini dan untuk memecahkan masalah, maka Bapak akan membagikan lembar LKPD, ya, lembar untuk kalian nanti diskusikan, ya. Baik, silakan dipilih nama kelompoknya. Silakan dipilih nama kelompoknya sesuai dengan tradisi yang kalian ketahui, tradisi Gereja Katolik sampai dengan sekarang. Ya, sudah dipilih? Kalau begitu, pilih ketua kelompoknya. Pilih ketua kelompok sudah? Baik, kalau begitu Bapak akan bertanya dulu. Untuk kelompok 1, nama kelompoknya apa? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Oke, siapa ketua kelompoknya? Siapa? Oke, bagus. Kelompok 2? Bunda Maria. Nama kelompoknya Bunda Maria. Siapa ketua kelompoknya? Saya Pak. Oke, baik. Kelompok 3, nama kelompoknya apa? Biblia. Oke, baik. Siapa ketua kelompoknya? Oke, mantap. Kelompok terakhir, apa nama kelompoknya?
itu adalah jika maka. Ya, akan ditanya sesuai dengan lawan jenisnya. Jika maka. Setiap siswa, setiap peserta didik membuat dulu di buku catatannya, dibuat dulu, buat dulu di kertasnya, buat jika saya, jika titik-titik sesuai dengan keinginan. Lanjut lagi, kalian jawab maka saya titik-titik. Silakan ditulis. Sudah? Sudah, Sudah Pak. Pak ya. Cepat juga ya. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Baik. Kalau sudah, kita akan pemanasan. Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya, diturunkan. Biar kita semangat, segar dan bugar untuk bekerja kelompok. Oke? Baik. Kita akan pemanasan dengan tepuk 1 dan seterusnya. Oke ya? Bisa? Oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terakhir. Tepuk 5 kali. Oke, kita sudah mulai agak segar? Sudah. Baik, kalau begitu saya akan bertanya permainan kita yaitu jika maka. Baik, kalau begitu saya akan pilih abang. Coba apa itu? Abang mulainya jika. Oke, berdiri. Jika saya bukan siapa-siapa, Jika saya bukan siapa-siapa, maka yang menjawab silakan jawab berdiri. Jika saya bukan siapa-siapa, Maka saya akan menolakmu. setia. Ternyata jika makanya agak menyambung sedikit walaupun tidak enak. Ya, baik, lanjut. Ya, tadi dimulai dari laki-laki, sekarang kita lihat dari perempuan. Maka jika, ayo coba jikanya apa? Berdiri. Jika saya jadi orang sukses, Jika saya menjadi orang sukses, dijawab Pak Madius. Berdiri. maka saya akan mencintaimu. Mata duitan ternyata. Sukses dulu baru dicintainya. Ya kan? Ya, Pak. Baik, kalau begitu silakan dimulai mengerjakan kerja kelompok sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak lengkap. Sesuai dengan referensi ya. Sesuai dengan referensi dan LKPD yang sudah disebut. Baik, kalau sudah siap, jangan lupa ditulis di LKPD-nya ya. Pak, Jangan lupa ditulis di LKPD-nya jawabannya. Oke. Oke, udah siap semua? Ya, Oke, baik. Kalau sudah siap semuanya, silakan ditentukan dulu di kelompoknya yang menjadi moderator siapa, yang menjadi pemateri siapa, yang menjadi notulen siapa. Ada 3 ya, selebihnya anggota. Sebelum kita masuk ke presentasi. Oke, baik, silakan dipilih dulu. Oke. Oke. Sudah? Sudah? Sudah semua? Baik. Kelompok siapa dulu yang mau maju pertama kali? Oke, silakan, boleh. Silakan ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok lain, diperhatikan kelompok yang maju dan kemudian disimak. Kalau ada keluhan, tanya ya. Baik, kelompok moderator. Ayo bersiap. oke baik. Terima kasih kepada Bapak. Dan sebelumnya saya sapa kepada kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan kami bacakan
bersama teman-teman. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Agus Terara sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Julio Carlo sebagai ketua kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnes sebagai pembimbing. Perkenalkan, nama saya Maria Sinta sebagai pembimbing. Perkenalkan, nama saya Sahabat sebagai Oke, inilah perkenalan singkat kami. Kami akan masuk ke materi kami yang akan dibacakan oleh teman kita itu kepada Sinta. Sinta, silakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan apakah yang dapat kalian tarik dari kata-kata Yohanes dalam penutup Injilnya? Tersebut berkaitan dengan ada banyaknya tradisi dalam gereja. Jawabannya itu, dengan adanya tradisi dalam gereja, kita bisa mengutarakan kabar sukacita Allah atau mengungkapkan Injil Tuhan kepada umat beragama. Yang kedua, apa arti ungkapan? Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jawabannya, menurut kelompok kami beranggapan bahwa tidak semua bisa ditulis, makanya ada tradisi. Tradisi inilah yang menjadi ajaran lisan. Yang ketiga, apa yang hendak disampaikan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 78 berkaitan dengan tradisi suci. Tradisi suci hadir sebagai ajaran lisan yang diteruskan gereja hingga sekarang. Yang terakhir, carilah salah satu contoh tradisi suci yang sampai saat ini masih dihidupi dalam gereja Katolik. Pada akhir kegiatan, setiap perwakilan kelompok, jawabannya, Trinitas, Bunda Allah, Maria diangkat ke surga, masa Advent, perayaan Natal, masa Prapaskah, perayaan masa Paskah, dan Tri Hari Suci. Baik, teman-teman semua, itulah hasil diskusi kami sudah dipresentasikan dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Kalau ada teman-teman bertanya, silakan bertanya. Oke, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah perayaan Ekaristi termasuk juga dalam tradisi suci? Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan teman-teman yang lain, silakan beri pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berikan waktu kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Oke, terima kasih. Kami akan membacakan hasil pertanyaan yang diberikan kepada teman kita. Yang akan dibacakan oleh Agus. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ia karena para rasul melakukan pertemuan malam terakhir dan memecahkan roti. Mungkin itulah jawaban dari pertanyaan teman. Kalau seandainya belum sesuai dengan jawaban kami, kalau belum pasti, silakan ditanggapi dan kasih kritikannya kepada kami. Kami persilakan. Apakah sudah sesuai? Dan teman-teman yang lain, apakah sudah sesuai dengan jawaban kami? Apakah ada kritikan lagi? Oke, baik. Kami akan tutup presentasi kami. Bila mana ada ungkapan atau kata-kata kami yang tidak sesuai pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju, semuanya hebat-hebat dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Terima kasih atas jawabannya. Oleh karena itu, saya minta kalian salah satu memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Ada yang memberikan kesimpulan, perwakilan?
tradisi itu adalah yang sudah kita lihat yang namanya suatu kebiasaan. Mungkin itu dalam kesimpulan dalam materi kita itu tentang tradisi. Nah, dengan itu marilah kita sama-sama melakukan dengan tradisi Sucipe. Janganlah kita abaikan, tetapi marilah kita terus meneruskannya dalam hidup diri kita masing-masing. Mungkin itu saja dari kesimpulan dari materi kita. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik. Berikan aplaus. Baik, sebelum saya menutup, Bapak akan kasih dulu peneguhan terhadap apa yang tadi kalian diskusikan. Ya, di mana kalian mendiskusikan tadi tentang tradisi yang dibahas dalam Yohanes dan artikel Katekismus Gereja Katolik artikel 78, betul? Betul. Nah, bisa kamu lihat bahwa tradisi ini bukan tradisi biasa-biasa yang seperti yang kamu kenal. Tradisi ini adalah warisan iman yang diteruskan oleh para rasul. Jadi, pada saat Yesus naik ke surga, pada zaman itu belum ada yang dinamakan dengan kitab suci. Setelah puluhan tahun baru adanya kitab suci. Jadi dengan apa para rasul ini mengajarkan, memberitakan warta gembira ini kepada bangsa-bangsa dengan cara apa? Tradisi. Tradisi karena mereka yang mengikuti Yesus ini. Karena mereka yang hidup bersama Yesus. Itulah yang mereka wartakan. Apa yang mereka wartakan? Dari perkataan, dari sabda, dari perbuatan Allah yang pernah bersama mereka, itulah yang mereka wartakan. Hingga kemudian barulah kitab suci dikanonkan dalam konsili Hippo, ya, dan ditegaskan dalam konsili Kartago. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Iya. Paham semua berarti? Paham berarti semua ya? Ya. Kalau begitu, bagaimana perasaan kalian selama memulai atau mempelajari proses belajar ini? Apakah ada kesulitan? Iya. Kalau materinya sudah paham, terus tidak ada kesulitan, saya pikir kalian sudah benar-benar memahaminya. Dengan materi yang kita pelajari ini, kita mampu mengetahui bahwa tradisi gereja merupakan salah satu sumber iman gereja yang benar-benar membuat kita menjadi baru, ya, dalam kenalan sumber iman. Karena ada beberapa dari kalian pasti ada yang belum tahu, bahkan ada yang belum mengetahui cuman Bapak Pastor, ya kan? Betul apa salah? Betul. Oke, baik. Habis ini kita akan selesai ya. Bentar lagi jam ini selesai ya. Oke, baik. Kalau begitu, minggu depan materi kita itu adalah magisterium. Ya. Minggu depan materi kita adalah magisterium kepada anak-anak yang sudah meminjam buku paket kepada perpus secara pribadi. Silakan dipelajari ya untuk materi kita minggu depan. Oke ya? Ya. Kalau begitu kita akhiri dengan lagu penutup. Terima kasih Bapak
berpuasa